persiapan apa yang tentunya XL Smart yang saat ini begitu ya, di merger untuk kedepannya bahkan di kurun waktu 5 mungkin hingga 10 tahun ke depan, Pak Mirza? Ya, pertama tentu saja persiapan paling awal ini kita mempersiapkan launchingnya XL Smart. Kita harapkan seluruh proses perizinan ini harusnya dapat selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tentu dalam semester pertama tahun depan kita ingin segera launching namanya XL Smart. Ketika XL Smart launching tentu semua hal yang kita siapkan integrasi antara XL dan Smart sudah siap untuk kita launch. Jangan sampai XL Smart di launch baru bicara persiapan. Kita harus siap-siap udah mulai dari kemarin gitu kan. Itu yang pertama. Apa saja sih yang disiapkan? Pertama adalah integrasi dari seluruh jaringan, integrasi dari organisasi, integrasi dari SDM, integrasi dari prasarana. Itu yang juga kadang-kadang ya rumit-rumit gampang gitu kan. Mengingat ini adalah 2 rumah tangga yang juga nggak kecil dan seluruh Indonesia. Ya. Nah ini semua sedang kita kerjakan. Tapi yang lebih penting lagi adalah how to come to the new business. Ketika hari pertama kita bergabung, maka kita harus sudah siap dengan new business. Nah, apa sih sebetulnya sebuah telco hari ini? Kalau kita hanya masih bicara jualan voice, udah dari kemarin-kemarin udah hilang. Jualan SMS dari kemarin-kemarin udah hilang. Jualan data gigabyte, masih ada nggak sih? Kok saya menciumnya bentar lagi hilang ini. Yeah. 1 gigabyte 1000, 1 gigabyte 2000. Bentar lagi ambil deh gigabyte gratis. Nah, terus telco ngapain dong gitu kan? Nah inilah yang kita siapkan. Harus sudah ada produk jual yang bisa menkomplement atau mensubstitusi ketika harga data itu sudah menjadi 0. Harus kita mulai hari ini. Jangan kaget kayak kemarin tiba-tiba voice revenue-nya hilang, kita kaget. Ketika SMS revenue-nya hilang, kita kaget. Hari ini kita nggak boleh kaget ketika data harganya 0. Apa itu? Oh, nantilah saya ceritain nanti kawan-kawan. Oke, baik. Jadi masih rahasia produk apa yang akan diluncurkan begitu ya, Pak Mirza. Pak Mirza, kami juga mengamati begitu ya terkait tantangan integrasi dari mergernya 2 perusahaan yang cukup besar begitu dan juga terbuka dalam hal ini. Apa yang kiranya juga paling difokuskan dalam rencana integrasi begitu ya, atau proses merger ini yang juga menjadi tantangan utama bagi kedua belah perusahaan, Pak Mirza? Jadi pertama kalau kita bicara jaringan, dalam kajian awal ya baru desk analisis gitu ya, kita akan mempunyai footprint yang sama itu sekitar 20-30% duplikat. Maka itu harus kita efisiensikan. Tentu saja nggak bagus kan kalau ada footprint yang duplikasi. Ini merupakan satu efisiensi pertama. Opportunity untuk menempatkan duplikasi itu ke tempat-tempat yang masih punya potensi untuk kita optimalkan. Kemudian juga yang lain-lain di tempat-tempat yang masih bisa kita efisiensikan. Jadi kalau kita bicara sekedar analisa desk hari ini, kita punya sinergi efisiensi itu sekitar 200 sampai 300 juta dolar run rate per tahun sebagai sinergi result dari merger ini. Ini merupakan tugas pertama untuk kita ambil sebagai low hanging fruit pertama. Itu kita harapkan merupakan hasil awal yang sudah bisa. Itu baru ngomong jaringan. Belum lagi efisiensi dari yang lain-lain. Jadi ini merupakan yang harus kita petik duluan gitu. Jangan lama-lama supaya merger ini dapat hasil yang cepat gitu. Baru kita ngomong yang tadi bagaimana menggulung ini semua mendapatkan hasil yang lebih gedenya lagi. Itu yang merupakan tantangan-tantangan yang harus segera kita ciptakan supaya manfaat atau benefit yang kita cita-citakan dari merger ini segera terwujud. Gitu.
Oke, tadi di awal Anda katakan juga selalu taat begitu ya, bahkan above the regulation. Sebetulnya adakah tantangan terkait regulasi yang mana saat ini juga kita pahami bersama regulasi di sektor telco ini makin diperketat oleh pemerintah, Pak Mirza? Ya sebetulnya regulasi-regulasi yang ada hari ini bukan ketat dalam arti kata mengekang gitu ya, tapi harus memang diatur. Kalau telco nggak diatur, nggak jalan nanti. Kenapa sih kita dengan nyamannya mau turun di San Francisco, mau turun di Buenos Aires, mau turun di Bangkalan, telepon kita tetap jalan. Karena aturan. Kalau kita nggak nurut aturan, kita nggak bisa nelpon di mana-mana. Itu gunanya aturan. Dan kita harus nurut. Coba nggak nurut. Turun di Jember nggak bisa nelpon kita. Turun di Papua beda lagi nanti ngomong. Zaman dahulu beberapa negara nggak ada yang nggak nurut kalau sempat ngikutin zaman itu. Kalau kita turun, saya sebut aja lah, sekarang orangnya udah nurut soalnya. Kalau kita turun di Jepang, telepon kita nggak bisa dipakai. Terpaksa kita nyewa di Tokyo itu di airport ada penyewaan telepon karena teleponnya beda. Lama-lama rugi sendiri dia, nggak dapat income dari wisatawan. Akhirnya nurut, ikut international standard. Nah, ini contoh aja. Itulah gunanya regulasi di telekomunikasi. Harus dituruti supaya kita bisa saling bertelekomunikasi. Kalau nggak nurut, nggak bisa. Itu gunanya kenapa diatur. Jadi bukan aturan itu untuk memperketat biar nggak bisa apa-apa, bukan begitu. Aturan di telekomunikasi biar kita bisa saling menggunakan, biar kita saling bertelekomunikasi, biar kita saling searah untuk menggunakan hal yang sama. Harus nurut, kalau nggak nurut bahaya.